Eh, Sesuai dengan keinginan kami, niat kami untuk dalam kontestasi politik khususnya kepala daerah alur 2024-2029, sesungguhnya bukan baru mulai sekarang. Ya, sudah lama. Sudah lama meskipun kami di luar, tapi keinginan kami satu kali waktu kami akan membangun kampung halaman kami, Tanah Tumpah Darah. Iya, sehingga setelah selesai dari kedinasan, memang waktu yang tepat karena regulasi mengatur bahwa waktu sementara dinas kita tidak bisa mencalonkan diri untuk ikut dalam kontestasi politik karena harus mengundurkan diri. Sehingga setelah selesai kedinasan, kami menganggap kami tidak terikat lagi. Dan tentu sebagai anak negeri, alor, kami rasa terpanggil untuk membangun negeri sendiri. Sehingga bukan baru sekarang ini, tapi kami memulai tahun 2020, kami sudah memulai sosialisasi diri di berbagai tempat, baik di Alor, Pulau Besar, di Pantar, di Pura, bahkan pulau-pulau kecil yang ada, termasuk Treweng, Kangge, Ternate, Buaya, semua kami datang. Karena waktu kami tugas di tim-tim, kami pimpin organisasi besar, Pulau Bamora, itu anak-anak dari sini, dari semua pulau yang ada di Alor, mereka merantau di sana, terakomodir di dalam organisasi yang kami pimpin. Jadi sudah perkenalan. Jadi ketika kami kembali, anak-anak yang sudah terhimpun di dalam organisasi Pulau Bamora itu, paguyuban itu, mereka memberikan amanat, kalau Bapak pulang, nanti pulang kampung, sampai ke kampung halaman kami. Itu misalnya tempat-tempat mereka itu saya datangi, bertemu dengan orang-orang tua mereka, keluarga mereka, sanak saudara mereka. Ya, itu sebabnya saya mengambil keputusan ini bahwa kita ingin membangun negeri, tidak ada cara lain. Meskipun membangun itu tidak hanya sebatas kepala daerah, ya, tetapi di dalam mungkin ruang lingkup yang terbatas kita boleh bicara seperti itu. Tetapi untuk melihat kepentingan yang lebih besar, karena kita melihat masyarakat kita dari kampung ke kampung, kita melihat dalam situasi dan kondisi ini, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang kita datangi, memang masih terlalu jauh. Ya, mungkin kalau di Papua itu barangkali ada kesamaan-kesamaan. Tapi kalau daerah-daerah lain di Pulau Jawa atau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kita masih tertinggal jauh. Ya, pertanyaan dalam hati, mengapa demikian? Ya, kepemimpinan demi kepemimpinan, ya, periode demi periode, terus berjalan pembangunan ini. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Nah, itu yang kondisi ini memanggil kami sebagai anak negeri untuk maju berkontestasi dengan saudara-saudara kami sesama di negeri ini untuk menjadi pimpinan daerah. Karena dengan pimpinan daerah itu kita punya kewenangannya lebih luas, ya, ruang pelayanan kita lebih luas, sehingga kita memang harus berada di ranah itu supaya uh, apa yang kita harapkan, kita inginkan itu dapat terwujud. Memang benar bahwa membangun daerah kita tidak hanya bisa anggota dewan atau bisa bupati atau wakil bupati dan seterusnya, memang benar. Tapi itu tadi, kalau selain dari jabatan-jabatan publik ini, kita punya kewenangan sangat terbatas. Nah, kita harus berbicara di luar, orang tidak dengar. Itu sebabnya ambil keputusan kita harus berada di dalam, supaya kita punya kewenangan lebih besar untuk kita berbicara tentang hal-hal yang menangkut kesejahteraan sosial, ya, pemerataan pembangunan, kesetaraan, ya, dalam seluruh aspek bisa terwujud karena kita memiliki kewenangan yang besar. Ya, itu cikal bakal atau embrio dari keinginan kami, niat kami untuk membangun negeri Alor ini. Ya, demikian untuk pertama. Ya, Mungkin fokus apa program andalan yang mungkin Bapak Long sudah diskusikan untuk ke depan apabila terpilih nanti seperti apa untuk Alor ini mau dibuat seperti apa? Ada program andalan seperti itu. Ya, memang kita program andalan di sini kita memang karena daerah ini daerah kepulauan,
ya daerah kepulauan, yaitu fokus kita kembangkan sumber daya kelautan dan perikanan kita harus kembangkan, termasuk dengan objek-objek wisata bahari. Memang kita harus lebih fokus ke situ. Ya, karena kita memang dari aspek kehutanan, pertanian, ya jujur kalau jika bandingkan dengan daerah-daerah lain kita memang agak rendah. Meskipun ada potensi-potensi tertentu yang perlu kita kembangkan, komoditi-komoditi pertanian itu perlu kita kembangkan. Tapi prioritas kita adalah sesuai dengan potensi terbesar yang ada adalah kelautan dan perikanan. Ini perlu harus memang kita kembangkan, wisata bahari. Ya. Ini jalurnya independen atau membuka diri untuk partai-partai pindah Ya. partai? Ya, kalau kami merasa bahwa kalau jalur independen memang ada persoalan-persoalan yang kami anggap mungkin ya agak menyulitkan, sehingga kami lebih memilih jalur partai politik. Ya, politik. Ya, mungkin pertanyaannya partai politik mana-mana. Ya, ini jadi perbincangan kita juga. Iya. Mungkin selama ini sudah ada bersilaturahmi atau ada bangun komunikasi dengan partai-partai apa saja seperti itu. Ya, kami telah melakukan komunikasi politik dengan pimpinan-pimpinan partai di daerah ini. Iya. Yaitu hampir 18 partai yang kemarin mengikuti pemilihan legislatif, kami lakukan pendekatan. Tapi ternyata memang 9 partai yang baru ini semuanya tidak mempunyai kursi di parlemen, DPR tidak ada. Partai-partai lama tetap ada. Ini semua kami lakukan pendekatan-pendekatan itu. Kami mengharapkan supaya partai-partai ini juga dapat memberikan perhatian pada hal yang atau kepentingan yang lebih besar. Ya, kepentingan lebih besar, yaitu mereka lebih tahu lah. Ya, pimpinan-pimpinan partai mereka pasti lebih tahu tentang situasi dan kondisi di Kabupaten Alor ini. Ya, meskipun masing-masing partai mempunyai kriteria ya berbeda-beda. Tapi hal yang sifatnya umum perlu barangkali itu menjadi dasar pertimbangan mereka untuk menentukan sikap memberikan dukungan kepada kandidat. Ya. Seperti yang kami mengusung tema atau visi transformasi Alor menuju kesetaraan. Harus setara, ya itu. Dan itu kami harapkan supaya visi ini bisa dipahami atau dimengerti oleh teman-teman atau bapak pimpinan partai, pengurus partai, supaya ini menjadi dasar pertimbangan juga. Ya, jadi ada pembaruan supaya apa? Supaya setara. Nah, mengapa harus setara? Ini sebenarnya visi terkandung sederhana, tidak terlalu muluk-muluk. Setara, bukan supaya berlebihan, tidak. Hanya setara, sampai setara saja. Berlebihan itu Tuhan punya. Karena filosofi dibalik dari transformasi Alor menuju kesetaraan ini adalah bahwa memang harus ada pembaruan. Ya, pemikiran-pemikiran yang terkotak-kotak, ya itu harus diperbarui. Bahwa kita semua Alor satu. Tidak boleh menciptakan stigma atau menciptakan istilah-istilah yang mengandung makna terkotak-kotak. Ini harus kita perbarui. Bahwa kita adalah Alor satu Alor. Jangan ada yang mengatakan bahwa ini dari Pantar, ini dari Pura, ini dari Kolana, ini dari Kepala Burung, ini dari Klong. Tidak boleh itu ada istilah itu ada. Meskipun itu fakta membuktikan memang etnis ada, suku-suku itu ada. Tetapi itu bukan jadi alasan untuk kita bisa berpisah-pisah atau mengkotak-kotakan diri. Nah, tapi itu merupakan aset kita, kekayaan kita untuk dapat mempersatukan kita supaya tekad kita untuk membangun Alor setara dengan daerah lain. Ya. Nah, setara ini maknanya pertama itu lokal. Antara kita di masyarakat lokal Alor. Kita harus setara, tidak boleh ada yang berlebihan. Ya, tidak ada yang berlebihan. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih di bawah. Tidak boleh lagi, kita harus setara. Dalam pengertian bahwa kita semua adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita semua sama. Kita punya hak yang sama, kita punya nilai baik di hadapan adat, di hadapan hukum, maupun di hadapan Tuhan, kita adalah dalam ciptaan yang sama.
semua setara. Ya. Tidak ada anggap suku A lebih penting. Oh, suku ini melahirkan generasi yang lebih penting, yang memimpin alur. Tidak ada. Tidak boleh harus berpikir seperti ini, harus dijernihkan, dibersihkan. Ya, kita semua sama di antara lokal kita. Itu di bidang di bidang sosial, ya. Tetapi juga di bidang ekonomi juga, ya kita harus sama, ya. Nah, mungkin bilang ekonomi tidak mungkin sama. Ya, maksud kesamaan, kesetaraan maksud kami bahwa orang yang satu juga, ya, dia bisa kalau bisa dia makan satu hari 3 kali, yang satu juga makan, pejabat juga makan satu hari 3 kali, pengusaha juga makan satu hari 3 kali, petani juga bisa makan satu hari 3 kali. Kita setara makan. Mungkin dalam hal-hal tertentu, ya mungkin ada yang lebih, tapi itu tidak masuk dalam visi ini. Visi ini setara itu maksudnya begitu, sederajat, ya. Tidak ada yang raja, ya, merasa raja, tidak ada yang merasa hamba atau budak. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Itu maksudnya, itu di antara kita lokal. Tapi di antara tingkat regional, se-NTT, kita tidak boleh kalah dengan kabupaten lain. Kita juga harus setara dalam pembangunan. Ya, sehingga kabupaten lain di tingkat regional menganggap remeh orang alor. Tidak. Kita harus sama, setara. Ya, karena kita semua sama. Akses pendidikan kita semua sama. Ya. Kenapa kita harus dibawa dari kabupaten lain? Ya, kita harus sama. Oke, ya, Bapak. begitu. Kemudian tingkat nasional, kita juga sama dengan kabupaten-kabupaten lain seluruh Indonesia. Karena kita levelnya memang kabupaten. Begitu. Ya, itu filosofi, ya, transformasi alur menuju kesetaraan. Oke, Bapak. Ya. Bapak sendiri tercatat dalam pengurus salah satu partai di Kabupaten Alor ini. Apakah dengan demikian otomatis partai ini akan mengusung Bapak ataukah seperti apa ini? Ya, memang ada. Saya salah satu wakil ketua dari partai besar. Ya, cuma tidak otomatis. Iya, tidak otomatis. Tergantung dari anggaran dasar rumah tangga partai, kriteria-kriteria dari partai, dan juga pimpinan-pimpinan partai yang punya kewenangan. Ya, itu. Ya, saya tidak menyatakan bahwa karena saya pengurus partai, terus saya otomatis diusung oleh partai. Tidak demikian. Ada punya kriteria-kriteria, mekanisme di partai juga ada, sehingga harus memenuhi kriteria itu. Bisa. Bapak sendiri maju sebagai wakil atau maju 01? Saya maju 01. 01. Ya, Garuda 1. Iya. Sudah ada calon wakil yang untuk memang sudah ada. Ya, sudah ada, tapi belum bisa kami sampaikan sekarang. Ya, sudah ada. Sudah tinggal waktunya nanti, waktu yang tepat, momen yang tepat kami akan menyampaikan kepada publik. Kalau boleh ya dikatakan deklarasi lah nanti. Ada berapa nama yang Bapak sudah kantongi ini? Ada beberapa nama, 3 sampai 4 nama, tapi kemarin peristiwa caleg itu, ya, pemilihan legislatif itu, memang di situ kita bisa menjadi alat ukur, ya jadi alat ukur, sehingga tidak bisa semua memenuhi syarat. Ya, kalau alat ukur itu kita pakai. Gitu. Oke. Iya. Ada yang Bapak mau sampaikan kok? Iya. Memang khususnya menyangkut partai itu kami harapkan supaya pemimpin-pemimpin partai, ya, karena memang rekomendasi untuk partai mengusung kepala daerah ini kan dari rekomendasi dari DPP. Ya. Sehingga mungkin kalau partai-partai melihat situasi dan kondisi real di lapangan, kondisi real di masyarakat, ya mungkin bisa juga melihat hal-hal yang berkaitan dengan yang melekat pada seorang pemimpin itu mengenai etika, moral. Nah, itu menjadi hal yang penting diperhatikan, sehingga partai-partai tidak mengusung orang hanya mungkin melihat dari aspek finansial, mungkin dari aspek kedekatan secara emosional, tapi betul-betul jernih melihat pemimpin yang punya komitmen, ya, pemimpin yang punya moral, karena pemimpin ini akan jadi teladan. Iya, akan dilihat, disorot oleh semua mata. Sehingga pemimpin yang punya perilaku atau behavior, ya, perilaku dalam masyarakat itu, kalau memang tidak teladan, tidak perlu memberikan dukungan.
Sehingga Oke, kita, oke, oke. nah, sehingga kualitas itu, kualitas performa dari partai itu juga akan dapat menentukan siapa kandidat yang akan diusung. Ya, begitu. Oke, oke, oke. Ya, kami tidak mengatakan bahwa kamilah yang terbaik, tapi kami mohon supaya harapkan supaya partai-partai melihat dengan jernih, ya, melihat dengan jernih, ya, pemimpin yang menjadi teladan. Kalau mungkin istilah yang dipakai oleh kalangan di umat Tuhan bilang pemimpin yang takut Tuhan, ya, pemimpin yang takut Tuhan, supaya dalam kepemimpinan dia, dia akan menjaga moral baik, etika baik, supaya dia menjadi teladan bagi masyarakat. Ya, itu menjadi mungkin itu menjadi ukuran yang utama yang bisa dipertimbangkan oleh pemimpin-pemimpin partai untuk memberikan pertimbangan mengusung pemimpin daerah yang akan datang. Artinya harapan Bapak seperti begitu Ya, harapan saya seperti begitu. Ya, khususnya di pembangunan di bidang pendidikan di Alor ini merupakan salah satu prioritas untuk dikembangkan, yaitu kami punya tekad, punya komitmen untuk membangun pola pendidikan pola asrama, khususnya di tingkat SMK, sekolah menengah kejuruan. Ya, di sini memang belum ada sekolah menengah kejuruan yang tentang perikanan dan kelautan. Sedangkan kita punya potensi daerah ini sangat mendukung untuk membangun pendidikan pola asrama, SMK berpola asrama, yang khususnya dalam orientasi pada kajian bidang perikanan dan kelautan. Ya, kalau memang itu Tuhan izinkan, kita mendirikan pendidikan pola asrama ini di daerah-daerah kepulauan yang mempunyai potensi besar di bidang perikanan dan kelautan, sekaligus dijadikan sebagai tempat objek wisata di situ. Ya, dia memang pendidikan, tetapi kita akan melakukan hal-hal yang memang mempunyai daya tarik terhadap masyarakat, sehingga sekaligus dijadikan di objek wisata. Ada sekolah yang namanya berwawasan lingkungan. Nah, ini termasuk juga dalam sekolah berwawasan lingkungan. Tapi dia lingkungannya dia itu khusus kelautan dan perikanan. Itu salah satu prioritas yang perlu harus dikembangkan.